Pak Ketua bisa jelaskan soal tahapan pemilihan umum dan sampai di mana dan ya baik, terima kasih Ibu Nofri. Bahwasanya pemilu tahun 2024 sudah dimulai 20 bulan pada 14 Juni 2022 yang lalu kita sudah memulai tahapan dan etape-etape pra-election sudah kita lalui, mulai dari proses pendaftaran verifikasi partai politik dan penetapannya yang jatuh pada tanggal 14 Desember, kemudian pembentukan badan-badan ad hoc kita di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baik itu penyelenggara teknis maupun di sekretariatnya. Kemudian kita sudah melakukan membantu KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota DPD RI, yang dimana kita sudah sampai dengan tahapan proses pendaftaran dan proses pemutahiran daftar pemilih kita sudah sampai ditetapkan DPS, dan nantinya dimulai tanggal 7 sampai tanggal 12 kita akan masuk dalam proses daftar pemilih sementara hasil perbaikan, di mana ketika kita sudah menurunkan seluruh data pemilih kita ke seluruh wilayah desa maupun diberikan kepada seluruh stakeholder kita, yang mana kita meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat sampai dengan tanggal 2 Mei kemarin, dan akan kita susun lagi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan akan kita lakukan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat TPS desa dari tanggal 7 sampai dengan di tingkat kabupaten tanggal 12. baik Pak Ketua, untuk jumlah DPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah diplenokan itu ada berapa banyak? DPS kita itu dari 82 desa dan kelurahan. Jumlah TPS kita 346, kemudian jumlah pemilih laki-laki 44.088, dan jumlah perempuan 45.577, sehingga total pemilih kita itu 89.665. Apakah masih ada kemungkinan bertambah atau berkurang begitu Pak Ketua? Pasti kemungkinan bertambah dan berkurang tetap akan ada, karena sementara ini aplikasi kita yang namanya sistem informasi data pemilih sementara melakukan pengecekan, cross check terhadap seluruh data-data yang invalid maupun data ganda antar kabupaten maupun antar provinsi, bahkan antar pemilih yang berada di luar negeri, karena kita tahu bahwa ada WNI kita yang bekerja di luar negeri baik TKI maupun di perusahaan-perusahaan. Jadi sementara dilakukan komparasi dengan teman-teman di provinsi lain maupun kabupaten yang sementara dilaksanakan pada tanggal 30 sampai tanggal 4 Mei di Bali. Jadi kita akan melihat lagi apakah proses komparasi data itu pasti akan berpengaruh terhadap daftar pemilih kita. Soal naik dan turun itu nanti kita akan melihat apakah ada masukan dan tanggapan masyarakat. Jika masyarakat yang belum tercover, kita akan menginstruksikan kepada teman-teman PPS kita untuk membuka layanan posko pengaduan dan kemudian menyampaikan dan akan diinput di dalam sistem kita, yaitu sistem Sidali, dan pada saatnya akan kita rekap di tingkat PPS, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Kira-kira begitu. Sampai batas kapan? Tanggal 12 Mei kita akan melakukan rekapitulasi, dan kami berharap juga dari seluruh stakeholder, baik itu pihak pemerintah maupun pimpinan partai politik yang berkepentingan langsung dengan proses pemilu, bisa memberikan masukan dan tanggapan berdasarkan bukti data otentik, yaitu KTP atau KK, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan kita di tanggal 12 nanti. Iya. Sejauh ini bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap tahapan? Kami bersyukur pemerintah daerah cukup memberikan supporting baik secara sistem maupun baik dari sisi material. Kemudian pimpinan Dukcapil juga selalu bersama-sama dengan kami dalam mengkonfirmasi
apakah data ini benar atau tidak, tercatat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan atau yang namanya SIAP. Kami tetap membangun sinergitas bersama dengan seluruh instansi baik TNI, Polri maupun Angkatan Laut dan Angkatan Udara atau satuan-satuan radar yang memang mereka tidak punya hak untuk memilih, tetapi ada kan keluarga mereka, istri-istri mereka yang kita sudah mencoba untuk mengcover di seluruh tangsi-tangsi mereka. Baik, Pak. Yang terakhir itu soal daftar pemilih sementara ini, imbauannya kepada masyarakat di Tanimbar untuk partisipasinya, dukungannya untuk tahapan ini, Pak. Baik, kami berharap seluruh pemilih, penduduk yang berpotensi sebagai pemilih di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengecek ke seluruh kantor-kantor desa maupun tempat-tempat yang sudah kami tempelkan dan melihat daftar namanya apakah sudah tercatat atau belum. Kalau belum, silakan melaporkan langsung kepada lembaga badan ad hoc kita, PPS, untuk bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara dan akan dilanjutkan sampai dengan 23 Juni itu daftar pemilih tetap. Karena sistem kita ini sistem yang masih partisipatif, meminta partisipatif masyarakat, jadi kami berharap seluruh komponen pun juga turut membantu, baik pimpinan partai politik maupun kepala desa atau lembaga-lembaga pelayanan di desa, BPD, untuk kemudian melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang kami turunkan. Memang kami menurunkan daftar pemilih dengan hanya nama dan alamat, tidak lagi menampilkan NIK dan NKK karena ini menyangkut perlindungan data pribadi, sehingga jangan sampai data ini disalahgunakan. Olehnya itu kami berharap sungguh untuk seluruh elemen stakeholder bisa membantu kami untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan daftar pemilih kita, karena daftar pemilih ini merupakan hal yang paling penting dalam mekanisme pemilih kita, sistem yang sangat krusial. Pemilih kalau tidak terdaftar maka pasti akan berimplikasi pada soal pemberian suara dan menuju pada metode konversi kursi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik Pak Regen, terima kasih atas waktu dan penjelasannya.